Saudara, mari kita lanjutkan dengan Lukas pasal 15 ayat yang ke-8 sampai ayat ke-10. Hanya 3 ayat saja. Saya bacakan, saudara simak baik-baik. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Apa itu dirham, saudara? Dirham itu mata uang perak yang digunakan pada zaman Yesus, yang sering dihubungkan dengan nilai sehari-hari seperti upah buruh atau harga seekor domba. Nah, dalam konteks perumpamaan ini, dirham dilambangkan dengan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, yaitu jiwa manusia yang berharga di mata Allah. Dari 3 ayat ini, saya mencoba untuk menemukan poin utamanya tentang dirham yang hilang ini. Yang pertama, saudara, nilai jiwa yang tak tergantikan. Jadi dari perumpamaan dirham ini ingin kita katakan bahwa ada satu nilai jiwa yang tak tergantikan. Meskipun perempuan ini punya 10 dirham, ia sangat berusaha untuk mencari satu yang hilang. Dia tidak katakan, ya udah, satu hilang gak apa-apa, kan masih ada 9. Tidak seperti itu. Bahkan dia berkorban untuk nyalakan lampu, mengambil sapu. Dia bersihkan seluruh rumahnya, sapu untuk mencari, mana tahu dirham itu bisa ditemukan. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa setiap jiwa manusia itu sangat berharga, sangat bernilai. Tidak boleh hilang begitu saja. Bayangkan, saudara, Tuhan begitu menghargai engkau, yang sebenarnya dia bisa jadikan engkau lebih tidak berharga dari sampah, bisa. Tapi dia menghargai engkau sebagai ciptaannya. Engkau dan saya sebagai ciptaannya begitu berharga. Dia mencari dan berusaha untuk menemukan, memanggil. Jadi artinya selama manusia itu punya kesempatan hidup di dunia ini, Allah tetap mencari kita, mencari. Yang kedua, kalau tadi ada nilai jiwa yang tak tergantikan, yang kedua ada ketekunan dan kepedulian Allah. Sekali lagi, usaha perempuan dalam mencari dirham yang hilang menggambarkan ada ketekunan, kesungguhan, kepedulian daripada Allah yang tidak menyerah begitu saja. Tadi saya katakan, dia tidak katakan, udah saya masih punya 9, saya masih punya lebih banyak, biarkan saja 1, gak ada apa-apa, ya udah begitu, saya masih punya 9. Tapi dia ingin mendapatkannya kembali, karena bagi dia yang tersesat itu harus diselamatkan. Yang tersesat itu harus benar-benar rescue, diselamatkan.
Kenapa? Karena yang ketiga ada sukacita karena pertobatan. Ketika dirham yang hilang itu ditemukan, perempuan akan mengundang teman-teman tetangga bersukacita bersama. Oh, kemarin dirhamku hilang. Oh, kemarin ada suatu barangku yang berharga itu hilang. Sekarang sudah temukan. Mari kita bersukacita, mari kita bergembira. Demikian juga orang yang berdosa bagi Tuhan. Kalau dia sudah bisa kembali, ada sukacita yang terbesar. Ingat, nanti kita akan baca di ayat-ayat selanjutnya, waktu anak yang hilang itu ditemukan kembali balik ke rumah, si bapak bilang, anakku yang dulu mati sekarang sudah hidup kembali. Hilang itu digambarkan dengan mati. Dan kalau sudah ditemukan kembali, ada yang pesta besar, undang orang makan enak. Ini merupakan kesempatan berbahagia. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Perumpamaan ini mengajarkan bahwa sekali lagi manusia berharga di mata Tuhan. Kalau manusia saja berharga di mata Tuhan, itu berarti jangan anggap remeh manusia yang lain. Bagi Tuhan satu jiwa sangat penting. Kalau dia hilang, harus temukan kembali. Dia mencari dengan sungguh-sungguh. Dia membawa kembali, menyelamatkan kembali. Kita juga harus memiliki rasa kepedulian seperti itu terhadap sesama kita yang tersesat. Tadi saya katakan yang sudah tinggalkan Tuhan. Setelah kita bersuka cita kalau dia bisa kembali, walaupun satu. Apa hubungannya dirham dengan pengorbanan dan kebangkitan Kristus? Saudara, Yesus itu gembala agung, juru selamat. Dia datang ke dunia mencari yang hilang. Lukas 19 ayat 10, peristiwa Sakius. Pengorbanan Kristus kayu salib adalah satu tindakan nyata, kasih yang terbesar, menebus jiwa orang-orang yang hilang. Kebangkitan Kristus juga menegaskan kemenangan atas dosa dan kematian, memberikan jalan keselamatan, ada pengharapan. Tadinya manusia sudah tidak punya pengharapan lagi, tapi kematian, kebangkitan, punya harap. Dirham itu sudah gak ada berguna lagi karena sudah terletak di lantai atau di bawah kolong, tapi ditemukan kembali, jadi berharga kembali, bisa dipakai kembali. Lukas 9 ayat 10 mencatat, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bahkan Yohanes 10 ayat 11 mencatat, akulah gembala yang baik, karena gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang penulis, Matthew Henry, dia menafsirkan bahwa ada tindakan yang nyata, nyalakan api, menyapu, membersihkan, melalui semangat kita, semangat keselamatan yang diberikan kepada kita. Kita mesti punya api yang berkobar, punya semangat, ya, kemudian berusaha aktif untuk menjadi penyelamat bagi orang-orang yang berdosa, karena mereka sudah ditebus. Sayang kalau mereka itu diambil oleh iblis. Demikian juga ada sukacita yang besar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, tidak menjadi yang hilang, menemukan kembali. Kalau ada saudaramu hilang, temukan kembali. Familimu hilang, temukan kembali. Bawa dia kembali kepada Tuhan. Jangan sampai dia tersesat, apalagi sampai dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus ampuni kami, berikan kami semangat, berikan hati pada kami, mencari, mengejar, berusaha menemukan saudara kami, famili kami, orang-orang yang dekat dengan kami, orang-orang yang kami kenal, supaya mereka
yang dulu pernah mengenal Engkau, yang dulu begitu setia, sekarang mereka suam-suam kuku ataupun hilang. Kami mempertemukan dia kembali. Jangan biarkan mereka tersesat Tuhan. Jangan biarkan mereka tidak selamat. Ambil kembali mereka Tuhan. Rebut kembali mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.